Terima kasih Anda masih menyaksikan Top News. Pemirsa, sebuah bangunan di kompleks Pondok Pesantren Al-Qazini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur ambruk dan memakan korban jiwa. Insiden ini mengingatkan insiden serupa di Bogor pada awal September lalu ketika bangunan Majelis Taklim ambruk dan memakan korban jiwa. Benarkah ada kelalaian dalam penegakan aturan pembangunan? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Gabus Kata Oma. Baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Sore 29 September lalu sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, sebuah bangunan di kompleks Pondok Pesantren Al-Qazini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur ambruk. Bangunan 3 lantai ini merupakan asrama santri putra yang bagian lantai dasar difungsikan sebagai musola. Bangunan ambruk ketika para santri sedang melaksanakan sholat asar berjamaah di rakaat kedua. Ratusan santri yang sedang melaksanakan sholat asar tertimpa material bangunan. Kondisi bangunan sendiri masih dalam proses renovasi. Kondisi bangunan tergolong baru, sekitar 9 hingga 10 bulan proses pembangunan. Robohnya bangunan diduga terjadi saat sedang dilakukan pengecoran lantai paling atas, yakni lantai 4. Tiang pondasi atau konstruksi bangunan diduga tidak mampu menahan beban pengecoran di lantai atas, yang menyebabkan bangunan runtuh ke lantai dasar. Segera setelah kejadian, tim gabungan terdiri dari Basarnas, BPBD, TNI, Polri, dan relawan dikerahkan untuk melakukan evakuasi korban yang terluka dan yang masih terjebak di bawah reruntuhan. Sejumlah santri dievakuasi secara mandiri, sementara yang lain diselamatkan oleh tim SAR. Sejumlah santri dilaporkan mengalami luka-luka ringan hingga berat dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Beberapa korban juga dilaporkan meninggal dunia. Per jam 16.15 waktu Indonesia Barat atau jam 4 sore lewat seperempat ini, kami masih belum mendapatkan keterangan resmi adanya tambahan korban yang berhasil dievakuasi. Namun demikian memang proses evakuasi ini masih terus dilakukan, Sylvia, mulai kemarin sore hingga hari ini tidak berhenti. Tim SAR gabungan ini terus melakukan proses pencarian dan memang kami, tim di lapangan ini tidak bisa berada di area sekitar TKP karena memang tadi siang ada gerakan bangunan yang menyebabkan akhirnya area steril bagi masyarakat, keluarga maupun kita awak media ini diperluas sehingga kami tidak bisa menjangkau area TKP. Dan saat ini Zilvia dan juga pemirsa, saya berada di posko untuk keluarga, di mana di sini para keluarga yang mencari data update pencarian ini semua berkumpul di posko ini berada di kampus 2 yang memang jaraknya tidak cukup jauh dari TKP, dan di sini juga keluarga bisa secara langsung mengupdate berapa jumlah korban, kemudian bagaimana saat ini proses pencarian. Dan pemirsa, bisa saya jelaskan bahwa update terakhir yang kami terima dari tim SAR gabungan per jam 16:10 tadi waktu Indonesia Barat. Kalau sebelumnya disebutkan ada 102 total keseluruhan, namun ternyata terkonfirmasi ada nama yang double atau dicatat 2 kali, sehingga data terakhir ini tercatat ada 100 korban yang berhasil dievakuasi. Data ini terus bergerak, tidak hanya dari tim SAR gabungan, kami juga mencoba konfirmasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Dari data yang kami terima tadi per jam 14.30 waktu Indonesia Barat, data yang kami dapatkan jumlahnya adalah 100 korban. Ini data yang didapatkan Dinkes Kabupaten Sidoarjo, dihimpun dari
3 rumah sakit. Jadi ini adalah data para korban yang sudah berhasil dievakuasi, berhasil diidentifikasi, dan juga sudah mendapatkan penanganan. Sementara untuk data rincian dari 100 korban yang berhasil dievakuasi, Zilvia, ini tercatat dari data Dinkes Kabupaten Sidoarjo bahwa ada 97 korban selamat, kemudian 3 meninggal dunia. Ketiganya ini meninggal di rumah sakit, 2 meninggal di rumah sakit umum daerah, sementara 1 korban lainnya meninggal di rumah sakit Siti Hajar. Dan saat ini karena memang sebagian besar dari korban yang berhasil dievakuasi ini sudah diizinkan pulang, tersisa hanya 26 korban masih memerlukan perawatan intensif. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak mengungkapkan, untuk mempercepat proses evakuasi, tambahan personel SAR didatangkan dari Jakarta dan Semarang. Runtuhan sisa bangunan yang tidak stabil menjadi kendala yang dihadapi oleh tim SAR gabungan. Kendalanya tentunya adalah fakta bahwa reruntuhan ini masih tidak stabil kondisinya. Satu gerakan, kita buka aja. Tadi ada yang coba-coba menjadi relawan, coba-coba masuk, tapi kemudian menjatuhkan barang, itu aja udah menimbulkan pergerakan. Kita nyetater ekskavator yang jaraknya jauh dari lokasi, getarannya saja bisa menimbulkan bahaya. Jadi ini operasi yang boleh saya gunakan bahasa Inggrisnya delicate. Delicate itu artinya betul-betul harus betul-betul presisi dalam pergerakannya. Karena yang mempertaruhkan nyawa di sana juga petugas-petugasnya. Mereka terlatih, tapi tetap nyawa taruhannya. Jadi tapi kita juga harus memahami kondisi keluarga yang harap-harap cemas. Mereka ngerasa kok gini-gini aja, kok kayak nggak ada effort. Ya karena mereka itu lagi menjahit di dalam untuk bisa masuk. Tapi kan nggak bisa kita biarkan, nanti kalau dibiarkan keluarga ke sana itu tidak terkontrol, bahaya. Pada awal September lalu juga terjadi insiden bangunan keagamaan ambruk. Kala itu terjadi di Majelis Taklim As-Sohibiyah di Kampung Ciapus, Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Peristiwa tragis ini terjadi ketika ratusan jemaah yang kebanyakan ibu-ibu sedang berkumpul di Majelis Peringatan Maulid Nabi Minggu pagi 7 September 2025 sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Bangunan Majelis Taklim ini berlantai 2 dan dilaporkan baru selesai direnovasi atau dibangun beberapa bulan sebelumnya. Dugaan sementara penyebab ambruk adalah kelebihan kapasitas jemaah. Bangunan yang berkapasitas sekitar 150 orang dipadati jemaah yang melebihi batas. Selain itu, posisi bangunan yang terasnya berada di pinggiran tebing atau tepi aliran sungai juga disebut menjadi faktor kerentanan. Dandim setempat juga sempat menduga bangunan ambruk karena tidak mampu menahan beban jemaah yang hadir saat acara. Lebih dari 80 orang menjadi korban, tertimpa puing dan material bangunan. Dalam tragedi ini juga ada korban meninggal dunia. Tim gabungan dari BPBD, TNI, Polri, Damkar, dan relawan segera melakukan evakuasi korban ke sejumlah rumah sakit di Bogor. Dan karena tempatnya pun sebetulnya terbatas, terisi penuh semua, yang sebagian di dalam, sebagian di luar, dan yang berada di pelataran luar. Kebetulan terasnya berdiri di atas, di pinggiran tebing. Karena kelebihan kapasitas, maka terjadi bencana, yaitu tempat tersebut rubuh. Insiden ambruknya bangunan kegiatan massal di Majelis Taklim di Bogor dan pesantren di Sidoarjo mengingatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap standar konstruksi dan batas kapasitas bangunan, terutama yang digunakan untuk kegiatan publik. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengingatkan agar standar penegakan aturan konstruksi bangunan harus ditaati. Tapi di sini sekali lagi ya, ini ada proses pembelajaran buat kami, terutama Kementerian Agama ya, bahwa bangunan-bangunan apapun di pondok pesantren atau di madrasah, bahkan dimanapun juga, memang kita perlunya ada semacam penegakan aturan pembangunan fisik bangunannya supaya tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan ya. Peringatan Menteri Agama ini harus benar-benar menjadi catatan serius, baik bagi pengelola maupun otoritas setempat. Pemerintah daerah dan dinas terkait perlu memperketat perizinan dan juga perlu melakukan audit ulang
bangunan-bangunan untuk kegiatan massal yang ada. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.